Nggak naik di Kertajati, saya sambung bapak ini. Kalau Kejauhan. Kertajati yang pertama enggak sih, sebenarnya kalau dari Bandung dekat. Oh dekat. Yang pertama jam penerbangannya sedikit. Yang kedua harga mahal dari sana. Oh gitu. Iya. Pantesan. Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Barusan saja itu adalah wawancara kita bersama Info Ciledug ya. Kebetulan Pak Dwi juga ada di lokasi. Jadi kami kolaborasi melakukan komunikasi dengan masyarakat yang akan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta dan telah menggunakan kereta cepat dari arah Bandung. Salah satu alasannya adalah jumlah penerbangan di Kertajati lebih sedikit dibandingkan dengan penerbangan di Soekarno-Hatta, serta secara harga penerbangan di Kertajati juga agak lebih mahal. Jadi posibilitas ataupun kemungkinan masyarakat Kota Bandung menggunakan transportasi udara lebih banyak memilih lewat Jakarta. Baik, hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 23 Desember, 2 hari menjelang Natal, dan di area stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim banyak para penumpang yang berdatangan pada pagi hari, serta tiketnya kemarin kita sudah sempat bahas cukup banyak juga yang fully book. Kemudian hal baru yang ada kita lihat di depan dari stasiun Halim ini di area drop zone adalah posko tadi ya, kalau kita lihat. Dari para penumpang yang turun kereta cepat di area ini ataupun yang naik, memang kebanyakan mereka membawa tas koper. Hal ini dikarenakan 4 hari ke depan akan libur ya, sampai nanti hari Selasa baru masuk kembali. Baik, ini adalah Pak Dwi dari Info Ciledug, dan beliau juga sangat aktif memberikan informasi tentang kereta cepat serta aktivitasnya, dan bisa di subscribe di channel YouTube beliau. Bersamaan dengan adanya libur panjang menjelang akhir tahun serta di akhir tahun sendiri, kereta cepat Jakarta Bandung juga telah menambah perjalanannya di akhir pekan dari 40 perjalanan di hari biasa menjadi 48 perjalanan per hari ini Sabtu, Minggu, dan mungkin nanti di Senin, Selasa. Tahu dari lihat YouTube-nya On Road Indonesia. Jadi saya tahu, oh ternyata lewatnya sini. Itu dari On Road Indonesia. Sukses Info Ciledug. Makasih, sampai ketemu. Sampai ketemu Pak. Sama-sama. Jumlah penumpang yang sudah diangkut sampai dengan tanggal 18 Desember adalah 881.000 penumpang. Kemudian saat ini tanggal 23 dan mungkin esok tanggal 24, 25, maka jumlah penumpang kereta cepat dapat mencapai 1 juta orang. Dan ini tentunya menjadi titik sejarah baru bagi masyarakat Kota Bandung, Jakarta, dan sekitarnya, bahkan juga yang berdatangan dari luar negeri untuk dapat menggunakan moda transportasi baru yang lebih cepat, lebih nyaman, serta tentunya efisiensi dalam waktu, tenaga, dan juga biaya. Suasana stasiun kereta cepat Halim hari ini cukup meriah, ditambah lagi dengan hiasan-hiasan yang bernuansa Natal. Mungkin juga nanti akan bernuansa Tahun Baru, serta pada Lebaran akan bernuansa Idul Fitri. Ini adalah jadwal keberangkatan. Kita bisa lihat dari 9.45, 10.20, kemudian juga berikutnya jarak antara kereta dari satu waktu ke waktu lainnya kurang lebih ada yang sampai 30 menit. Di siang hari di jam 12 sampai jam 1 biasanya agak lebih longgar ya. Kita akan melihat nanti lebih banyak di area pickup zone, di mana kendaraan-kendaraan ataupun transportasi pendukung masyarakat untuk keluar dari stasiun kereta cepat sangat-sangat dibutuhkan, dan juga kita melihat aktivitas mereka bergantian mengambil para penumpang, baik itu dari taksi apakah juga dari angkutan lainnya. Lantai dasar dari stasiun kereta cepat sini dipergunakan untuk area tiketing yang paling banyak ya dikunjungi oleh masyarakat, karena mereka membeli tiket
tidak menggunakan aplikasi tapi langsung ke mesin tiket yang ada. Kemudian area komersial sendiri juga masih belum pindah untuk usaha-usaha besar seperti Indomaret. Kemudian ada Starbucks ke area-area yang sudah disiapkan di setiap sudut stasiun dengan ruangan yang jauh lebih memadai. Saat ini menggunakan stand-stand yang ada di drop zone sisi selatan. Selain stand yang ada, kita juga melihat merek-merek besar lainnya seperti Subway, kemudian ada Papa Jack, Papa Bird yang nanti akan menjadi pilihan bagi masyarakat, para pengguna kereta cepat untuk bisa membeli makanan, minuman, serta kebutuhan lainnya yang ada. Di depan sana ada Yoshinoya. Jadi lantai dasar memang lebih banyak dipergunakan oleh stand-stand untuk usaha yang lebih besar. Sedangkan usaha menengah kecil UMKM, mereka menggunakan stand-stand yang ada ataupun kios-kios yang ada di lantai 2 seperti ini. Baik di area kedatangan ataupun juga area keberangkatan. Kita akan berjalan ke bawah untuk melihat lebih banyak aktivitas penjemputan yang dilakukan oleh moda transportasi pendukung keluar dari stasiun kereta cepat Halim. Di bagian kanan biasanya deretan taksi cukup panjang ya, taksi biru. Kemudian mereka satu persatu silih berganti mengangkut penumpang yang baru saja turun dari kereta dan akan menuju ke kota Jakarta ataupun lokasi lainnya. Kosong. Biasanya ini panjang ya, dan kita dapatkan antrian dari para penumpang di ujung sana menunggu taksi berdatangan. Penumpang selain taksi di sini juga makin banyak adalah penumpang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Seperti tadi pembicaraan kita dengan salah satu penumpang bersama tim Info Ciledug ya, bahwasannya mereka memilih Soekarno-Hatta untuk bepergian menggunakan pesawat, dan dari Bandung ke Jakarta menaiki kereta cepat adalah yang pertama. Alternatif pesawat menuju ke kota-kota lainnya di CGK jauh lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah memang secara harga tiket ya. Tiket pesawat dari CGK ataupun Soekarno-Hatta ke kota-kota lainnya lebih murah dibandingkan dari Kertajati. Walaupun secara jarak mungkin Kertajati tidak begitu jauh dari Jakarta. Ya, ini namanya Kang Angga, jadi kita akan ikut saja Pak Dwi ya, Pak Info Ciledug. Wah, saya ikutan deh. Dari mana? Dari Bandung. Oh, ini dalam rangka apa? Ya, Dari Bandung mau ke? main aja sih ke Balikpapan, ada kebetulan ada keluarga di sana. Oh, mau liburan ya? Tadi naik kereta cepat rombongan berapa orang? Ini 9 orang. Oh, sebelumnya udah pernah naik kereta cepat? Pernah sih, pernah. Bagaimana komentarnya? Kereta cepat? Nyaman, cepat, enak sih. Benar ya? Kita nggak perlu macet-macet. Betul. Nah, ini kenapa naik Damri ke bandara? Apa lebih efisien? Jadi sekarang kita kan baru nyoba gitu. Oh, baru nyoba. Kalau ke bandara sih biasanya kan ke Halim. Kalau ke Halim kan dekat. Nah, ini kebetulan ya udahlah sekalian kita coba kalau pakai ini gimana rasanya gitu. Tadi berapa tiketnya? 80 ya? Iya, 80.000. Murah banget sih, paling Iya. murah nih. Daripada kita bawa sendiri mah. Iya. Taksi kan sampai 200 ya. Iya, benar. Iya. Nggak naik di Kertajati, saya sambung bapak ini. Kalau Kertajati Kejauhan. yang pertama enggak sih, sebenarnya kalau dari Bandung dekat. Oh, dekat. Yang pertama jam penerbangannya sedikit. Yang kedua harga pesawatnya lebih mahal dari sana. Oh, gitu. Iya. Pantesan. Kalau dari Soekarno-Hatta lebih murah. I see. Nanti jam berapa ininya? Pesawatnya kita sih jam 2. Santai sih. Oh, alhamdulillah. Iya. 1,5 jam dia. Iya, Kata- 1 jam lah ya Pak. 1 jam sih. 1 jam lah nyampe. Syukurlah kalau gitu. Iya, Kertajati emang pesawatnya dikit bener. Iya, benar belum ada pilihan. Iya. Oke, makasih. Namanya siapa Mas? Angga. Angga. Siap. Makasih ya. Terima kasih. Baik, kurang lebih seperti itu keadaannya. Jadi memang pilihan pesawat ataupun keberangkatan yang ada di Kertajati jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Ya, Soekarno-Hatta. jangan lupa subscribe Info Kemudian Ciledug. di sini Pak taksinya mulai berdatangan karena penumpangnya sudah menunggu.
Jadi dalam hal ini mungkin enggak, ya kalau saya kita lihat taksi melihat. Bluebird ini yang warna biru khususnya sangat banyak dan telah mengangkut penumpang dari stasiun bisa jadi ratusan ribu setiap harinya. Ini merupakan dampak ekonomi dari kereta cepat yang dibangun menggerakkan aktivitas-aktivitas perekonomian masyarakat yang ada di sekitar stasiun ataupun juga di dalam stasiun itu sendiri. 300. Wow, mahal banget deh. Ntar aja lihat dulu sono. Selain dari taksi reguler, di sini juga taksi premium mendapatkan penumpang yang juga silih berganti membawa mereka keluar dari stasiun Halim. Yang belum kita lihat di sini adalah pickup zone untuk ojek online. Biasanya ada pickup point bagi Grab ataupun Gojek ataupun juga Maxim. Mungkin perlu kerjasama dengan pihak penyelenggara KCIC. Di bagian kiri ini adalah kawasan area sudut komersial yang ada lantai dasar yang akan dipakai oleh Solaria. Nah, ini adalah penumpang yang antri untuk masuk ke area keberangkatan ya, di bagian kiri naik ke atas, ataupun juga para penumpang yang membeli tiket di layanan pelanggan customer service stasiun Halim. Walaupun sudah ada aplikasi ataupun mesin tiket, namun ada customer ataupun pelanggan penumpang lebih tepatnya kereta cepat yang datang ke layanan pelanggan atau customer service. Kemungkinan mereka adalah penumpang yang akan melakukan reschedule ataupun juga refund. Antrian untuk stand usaha besar yang ada di bawah ya. Makanan, minuman lumayan panjang biasanya di akhir pekan. Stasiun Halim sendiri lama-lama memang mirip dengan bandara. Standar-standar yang digunakan, apakah itu standar keamanan ya, standar penjemputan serta juga pengantaran para penumpang, standar pengumuman atau announcement, kemudian validasi tiket, ruang tunggu, semuanya mirip dengan bandara. Dan ini memang patut dicontoh oleh stasiun-stasiun lainnya yang ada di Indonesia. Masyarakat yang tadinya ya masih belum memiliki budaya antri pada saat menggunakan stasiun-stasiun yang sudah memiliki standar-standar, maka mereka akan biasanya berubah behaviornya. Untuk bis Damri sendiri saat ini dijadwalkan adalah 2 jam sekali untuk keberangkatan ke Soekarno-Hatta. Apabila makin bertambah para penumpang yang akan menuju ke CGK, tentu saja biasanya akan bertambah lagi dari armada yang disiapkan standby di stasiun Halim. Karena kalau yang kita lihat biasanya di terminal-terminal ataupun di lokasi pool penjemputan penumpang, titik pengantaran dan penjemputan dari penumpang Damri yang akan ke Soekarno-Hatta memiliki jadwal 30 menit sekali. Ya, biasanya taksi-taksi menunggu penumpang. Di sini para penumpang menunggu taksi berdatangan melakukan penjemputan. Tarif-tarif diberlakukan sesuai dengan jenis taksi yang akan dipakai. Untuk taksi reguler tarifnya tentu saja lebih rendah dibandingkan dengan taksi premium. Kemudian taksi yang lebih premium lagi seperti Golden Bird akan lebih tinggi dibandingkan dengan taksi Silverbird misalnya. Namun kembali kepada pengguna akan
ingin mendapatkan fasilitas apa yang dibutuhkan di dalam taksi tersebut. Misal privasi, kenyamanan, ataupun hanya cukup mengantarkan. Kita belum melihat taksi-taksi lain ya selain Bluebird di sini melakukan penjemputan. Kemungkinan belum ada kerjasama antara taksi dengan pihak penyelenggara stasiun. Saat ini kereta cepat Jakarta-Bandung sudah menggunakan tiket dengan tarif 200.000 di hari biasa, kemudian di weekend Jumat, Sabtu, Minggu menggunakan tarif 250.000. Nah, tarif ini mungkin berada di atas dari tarif-tarif bis ataupun juga tarif travel. Mungkin lebih tinggi juga dari tarif Argo Parahyangan yang 150 sampai 200.000 atau mungkin sama. Oh 75, baru nanti by Argo lihatnya. Saya kira 300-an minimal. Tergantung jaraknya Bapak. Oke. Jarak Jakarta Bapak mau pakai Alfa dari Goldennya juga ada. Oh, ada yang golden, Alfa ada yang golden. Ada yang Golden ada. Saya kira golden itu cuman Ioniq 5. Yang ini untuk Alfa saja. Oke. Bedanya sama silver? Beda kalau untuk Alfa yang Goldennya dia lebih dari mobilnya dia lebih versi terbaru. Oh, oke. Oh, ini versi lama. Ya, mobilnya juga lebih bagus dari yang silver yang jelas Pak. I see. Kalau yang Ioniq 5 itu masuk golden. Masuk Golden. Dia ada minimal lagi. Untuk yang Ioniq 5 dia udah fixed price. Oke. Berapa? Jadi dari contoh ke mana Pak? Ke bandara. Enggak, saya misalnya ke mana Tamrin, Ke Tamrin. Sudirman. Sudirman ya. Untuk dari sini mungkin sekitar 220.000. Oke. Sip. Makasih ya, Mbak. Sama-sama Ibu, Bapak. Salah nih Mbak Tia. Iya Bapak. Mari Pak. Sama-sama. Ya, jadi sebelumnya kita sudah tayangkan juga video ini di mana tarif dari taksi Silverbird adalah Rp80.000 minimal, kemudian berikutnya tinggal tergantung kilometer yang dipakai. Lalu untuk tarif yang Golden Bird, ya Golden Bird ini mungkin dengan kendaraan yang lebih premium lagi atau juga kendaraan-kendaraan listrik. Tadi untuk menuju ke Sudirman Tamrin kurang lebih Rp220.000, hanya saja tergantung lagi kepada para pengguna akan mendapatkan fasilitas ataupun kenyamanan seperti apa. Bisa saja tiket kereta cepat Jakarta Bandungnya lebih murah dibandingkan dengan taksi tadi ya. Oh, tapi kalau misalnya ramai-ramai akan tetap lebih worth. Misal nih naik Alphard berempat, kemudian naik taksi yang warna biru ya sendiri, mungkin akan lebih murah naik Alphardnya. Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung Halim berada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di area komplek. Tadinya komplek TNI AU di sekitar sini. Kemudian dirubah menjadi stasiun di mana jalur kereta cepat sampai di kawasan ini. Ya, malah rencana sebelumnya stasiun kereta cepat itu berada di seberang ya, dekat Bandara Halim Perdana Kusuma. Mungkin karena di area bandara itu adalah benar-benar tempat latihan, ada tempat latihan TNI AU di sana ya, maka diputuskan stasiunnya ada di sini mungkin ya. Kemudian yang dibutuhkan lagi masyarakat ini kan bis Damri ke Bandara Soekarno-Hatta adalah shuttle menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma, dan alasan salah satu warga Bandung tadi Kang Angga bisa menjadi pertimbangan untuk mengadakan shuttle bagi masyarakat yang ingin pindah moda transportasi ke pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma yang berjarak mungkin tidak sampai 5 km dari area ini. Di
Di sini juga terdapat ada mobil Mercy. Nampaknya ini untuk penjemputan VVIP khusus yang bukan masyarakat umum. Terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.